Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara-saudara para jamaah yang kami muliakan, dan untuk kesempatan kali ini mari kita perhatikan sebuah sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan kejadian yang bakal terjadi, yang bakal menimpa kaum muslimin di akhir zaman, di mana kaum muslimin akan dikerumuni, akan dikeroyok oleh orang-orang yang bukan Islam, laksana sebuah hidangan yang lezat dikeroyok oleh orang-orang yang lapar. Rasulullah bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatun ila qas'atiha." Akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku ini akan diperlakukan sebagaimana sebuah hidangan yang lezat diperlakukan oleh orang-orang yang lapar. Tentu kita bisa bayangkan sebuah hidangan yang enak, sebuah hidangan yang lezat, kemudian didatangi oleh orang-orang yang pulang di tempat mereka melakukan pekerjaan yang begitu berat, dan semuanya makanan akan porak-poranda, habis termakan. Mungkin piring juga akan ikut hancur bersamanya. Jadi maka oleh karenanya inilah yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sampai sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, awa min qillatin bina yawma idin ya Rasulullah?" Kenapa orang kafir begitu berani terhadap umat Islam, wahai Rasulullah? Apakah umat Islam pada waktu itu sedikit? Rasulullah SAW menjawab, "Bal innakum yawma idin kasiruna." Umat Islam pada waktu itu banyak, tapi umat Islam pada waktu itu tidak seimbang antara kualitas dan kuantitas. Jumlah umat Islam itu banyak, kuantitasnya meyakinkan, tapi kualitasnya sedikit. Maka pada waktu itulah umat Islam menjadi santapan orang-orang yang bukan Islam. Lalu kenapa demikian wahai Rasulullah? Umat Islam dihinggapi dua penyakit, kata Rasul. Yang pertama hubbud dunya, yang kedua wa karahiyatul mauti. Yang pertama umat Islam mereka dipengaruhi oleh kehidupan dunia yang berlebih-lebihan. Mereka mencintai dunia secara berlebih-lebihan. Saking cintanya kepada dunia, mereka lalu takut kepada kematian. Sebab logikanya memang seperti itu. Orang yang cinta dengan dunia, dia cinta dengan jabatannya. Orang yang cinta dengan dunia, dia cinta dengan hartanya. Dia cinta dengan kemegahannya. Maka orang yang telah cinta dengan kemegahannya, dengan hartanya, dengan segala yang dimiliki, dipastikan kalau dia mati, semua kekuasaannya, semua jabatannya, semua harta yang dimiliki akan berpindah tangan menjadi milik orang lain. Maka pada waktu itu dia senantiasa berusaha untuk menghindari diri dari kematian. Padahal sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa kematian akan senantiasa datang menjemput manusia kemanapun manusia itu lari. Ainama takunu yadrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemanapun manusia lari dari kematian, namun kematian akan datang menjemputnya. Pada saat umat Islam telah cinta kepada dunia secara berlebih-lebihan dan takut kepada kematian, maka pada waktu itu Allah cabut wibawa, kekuatan yang ada dalam kehidupan umat Islam, sehingga orang-orang yang bukan Islam semakin berani terhadap umat Islam, disebabkan umat Islam telah cinta dengan dunia. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan hari ini, kita lihat di masjid paling lama kan orang menunggu salat maghrib sampai salat isya. Habis maghrib orang berzikir, barang beberapa menit kemudian meninggalkan masjid.
Tapi kalau kita lihat di warung-warung kopi hari ini, hampir di setiap kafe yang ada di seluruh Indonesia, mungkin di luar negeri juga seperti itu. Orang bisa berjam-jam, orang bisa bermalam-malam di situ. Jadi begitu cintanya orang dengan dunia. Jadi kalau misalnya kita ajak orang untuk beribadah, satu jenak saja, satu saat saja, merasa cukup lama. Tapi kalau orang berfoya untuk kehidupan dunia, itu berapapun waktunya mereka akan gunakan. Juga sebaliknya, tatkala kita ajak orang untuk berinfak, bersedekah, membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam, membangun masjid, membangun tempat ibadah, itu kadang orang sedikit yang menyumbangkannya. Tapi kadang untuk kehidupan pribadi, kemewahan dunia, itu berapapun mereka akan mengeluarkan biaya. Maka oleh karenanya kondisi yang semacam inilah yang membuat kehidupan umat Islam semakin kecut. Allah mencabut harga diri umat Islam. Bagaimana kehidupan umat Islam pada waktu itu? Kata Nabi, hudaun ka hudais sa'il. Umat Islam pada waktu itu laksana buih di tengah lautan. Terlihat banyak. Kalau kita lihat di tengah lautan, buih itu banyak, tapi buih itu tidak ada kekuatan. Buih itu terombang-ambing dengan air sampai terhempas ke darat. Jadi begitulah kehidupan umat Islam. Jadi di akhir zaman, kata Rasul, umat Islam akan merasakan hal yang seperti itu. Maka kalau kita lihat penjelasan hadis selanjutnya, tatkala Rasul mengatakan al-umam, umam itu adalah orang kafir, kekuatan besar, kekuatan raksasa. Mereka bersekongkol, mereka bersekutu dengan orang-orang yang anti dengan Islam. Mereka menyusun sebuah kekuatan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Dan umat Islam pada waktu itu Allah mencabut semangatnya, Allah mencabut kekuatan di tengah umat Islam, karena umat Islam telah meninggalkan Islam. Makanya hendaklah kita berusaha, semakin dekat kita dengan Islam, semakin kita jaga Islam, Islam akan semakin besar, Islam akan semakin kuat. Jadi berbeda dengan kata orang, kalau misalnya umat yang bukan Islam, orang-orang yang di luar Islam, mereka akan maju dengan meninggalkan agamanya. Tapi berbeda dengan umat Islam. Dalam konsep Islam, kita akan ketinggalan, kita akan mundur, kita akan keterbelakangan manakala kita meninggalkan agama. Umat Islam akan maju, umat Islam akan besar, umat Islam akan hebat manakala umat Islam ada bersama agamanya. Dan kalau kita lihat revolusi yang dibuat oleh Rasulullah terhadap kerajaan Makkah, justru Rasul dekat dengan Allah. Rasul menaklukkan Makkah bukan hanya dengan mengandalkan kekuatan, tapi dengan mengandalkan keimanan, dengan mengandalkan keyakinan, dengan meninggalkan semangat beragama. Sehingga terlihat, misalnya kalau kita lihat dalam perjuangan Rasulullah SAW, dalam perang Uhud, pasukan yang dibawa oleh Rasul cuma sekitar 315 orang, berhadapan dengan orang kafir yang jumlahnya mencapai 3.000 orang. Sehingga Rasul pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku khawatir hari ini kalau umat Islam yang ikut bersamaku hari ini kalah dalam peperangan di Bukit Badar menghadapi orang kafir, aku khawatir tidak ada lagi orang yang menyembahmu ya Allah. Maka pada waktu itu Rasulullah menadahkan tangan ke langit mohon kepada Allah supaya diberikan bantuan. Maka dalam hitungan detik Allah kirim junudan lam tarauha. Allah kirim kekuatan asing yang dibantu oleh malaikat sehingga Rasulullah memperoleh kemenangan besar. Jadi maka oleh karenanya, kenapa hal demikian itu bisa terjadi di zaman Rasul? Karena orang tidak cinta berlebih-lebihan dengan dunia dan mereka tidak takut mati. Jadi berbeda dengan kehidupan umat Islam hari ini yang kita sudah pada ketakutan dengan orang-orang kafir, dan Allah mencabut kekuatan yang ada dalam diri kita disebabkan kita telah mengabaikan aturan dan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mari kita kembali ke jalan yang benar agar kita bisa tetap memperoleh sebuah kenikmatan, sebuah kegagahan, sebuah kehebatan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Saya kira demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.